Ya baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan bersama terdapat di dalam Perjanjian Baru. Kita buka di Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, saya baca perikop ayat yang ke-10 dimulai dari laki-laki ya, kita baca secara berbalas-balasan. Laki-laki baca ayat yang ke-10, perempuan 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 secara berbalas-balasan. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13 dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. 3. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks pembacaan kita di dalam Lukas ini Lukas dia menceritakan tentang sebuah kritikan yang Yesus berikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Di situ pada ayat yang ke-15 itu dibilang begini, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Artinya begini teman-teman, ahli Taurat dengan orang-orang Farisi kita sudah tahu mereka itu selalu apa? Sangat taat di dalam bait Allah. Kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan itu selalu ada di dalam segala aturan yang diberikan. Hukum-hukum Taurat itu mereka sangat menguasai. Tetapi dalam kehidupan mereka hari lepas hari itu yang mereka lakukan itu apa? Mereka hidup tidak benar. Dorang mempunyai apa? Di sini tadi kita baca, kalau hamba itu dia tidak bisa taat kepada dua tuan. Dua tuan itu artinya macam begini teman-teman. Di situ ada kata mamon. Mamon itu artinya sebuah kekayaan, sebuah kekayaan dari hasil kita mencari keuntungan suatu hal yang tidak benar. Ya, itu arti kata mamon. Biasa kalau di dalam keseharian biasa orang kaitkan mamon itu seperti uang. Jadi orang bilang kalau politik, orang kalau berpolitik itu kan dong pakai itu jadi kesempatan untuk apa? Memenangkan diri mereka. Jadi pakai uang, kekayaan, apa saja mereka buat supaya apa? Menegak sebuah keadilan. Padahal hal yang mereka lakukan itu salah. Di sini Lukas dia mencatat bahwa Yesus memberikan sebuah kritikan. Kamu tahu tentang kebenaran, kamu tahu kenapa kamu tidak bisa setia dalam hal-hal yang kecil. Yesus dia tidak minta sesuatu yang besar. Ya, jadi makanya Yesus dia mengkritik mereka dengan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di situ tidak hanya dibilang setia dalam perkara-perkara kecil, tetapi di situ juga dibilang barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi orang yang selalu melakukan kebenaran, kalau kita lihat secara fisik ya, orang ini dia baik, dia selalu melakukan kebenaran. Teman-teman, belum tentu dia setia. Sama ya orang Farisi ya, mereka tuh tahu tentang Taurat, selalu mengikuti segala macam, tetapi itu belum menentukan kesetiaan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari cerita di hari ini? Menurut teman-teman, perkara-perkara kecil itu seperti apa kalau kita selaku anggota muda? Perkara-perkara kecil apa yang Tuhan mau untuk kita setia buat?
Kalau selaku pemuda ya, waktu itu Kak Kaca ada bawa juga tentang hal kerajaan sorga itu masih ingat ya? Iya toh, kalau sebagai seorang pemuda itu kita petugas apa yang selalu kita bawa, yang waktu itu Kak Kaca bilang ya, pasti HP. Tapi tugas seorang pemuda itu apa? Kalau di dalam bangku kuliah itu menurut teman-teman perkara kecil itu seperti apa kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil? Tugas ya, tugas yang diberikan, iya kah tidak? Kalau dosen kasih kita tugas, itu berarti apa? Tanggung jawab. Kita harus setia mengerjakan. Iya kah tidak? Itu baru perkara yang kecil. Tapi kalau tumpuk-tumpuk tugas tuh sampai banyak jadi perkara besar kah tidak? Tertawa itu perkara besar ya. Nah di sini Lukas bilang apa? Yesus katakan, kalau perkara yang kecil saya kok belum bisa buat, bagaimana mau perkara yang besar itu kok apa? Dapat dan alami. Nanti kalau perkara yang kecil itu tumpuk-tumpuk sampai besar jadi perkara besar, sutra bisa lagi buat apa-apa. Sebagai seorang pemuda kita juga mempunyai apa tuh tugas yang Tuhan mau itu kita setia dari hal-hal yang paling kecil. Jadi kalau hari ini tuh jangan bayangkan sesuatu yang besar ya. Boleh membayangkan tapi angan-angan jangan terlalu tinggi. Kalau kita belum setia dari hal-hal yang paling kecil. Nah di sini saya ada catat yang pertama kalau sebagai anggota muda kita harus setia di dalam apa? Tugas-tugas kita ya di sekolah, di tempat kuliah. Hal-hal yang paling kecil tadi saya sebut itu tugas. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam sebuah pelayanan. Tadi saudara Nosias dia ada bersaksi. Kalau datang pelayanan, ini pasti apa pertolongan Tuhan tuh menjadi bagian kita. Tapi apa kalau di dalam pelayanan itu apa teman-teman? Kita datang beribadah itu hal-hal yang kecil saja. Kalau kita setia datang sembahyang, setiap tanggung jawab yang diberikan ya kayak kita punya iuran itu. Itu juga ya teman-teman, itu sebuah tanggung jawab. Kita setia kita berikan apa? Kita sedang melakukan apa yang Yesus mau. Yang ketiga apa? Di sini saya catat ya kita anak-anak muda, seorang kekasih. Iya ya. Kalau kita punya pasangan kita harus setia. Kalau bilang pasangan semua langsung mulai senyum-senyum. Kita harus setia. Kalau laki-laki yang bilang 0102 firman Tuhan bilang orang yang dia apa? Punya dua tuan dalam hidupnya itu tidak bisa apa? Iya. Iya ya, di sini ada bilang pasti nanti dia sayang yang satu, tapi yang satu bikin ganas dia benci kah tidak? Atau biasanya istilah bilang, kalau yang satu yang saya setia, kalau yang satu itu dia jadi apa? Tempat-tempat minta makan saja. Biasanya begitu kasih salah. Atau tidak, kayaknya pemuda di sini tidak, semua setia. Yang ketiga itu di dalam keluarga. Kadang itu kita kalau sudah marah orang tua, saudara, apalagi kalau kita sudah baku tidak senang, kesetiaan itu dia mulai pudar. Hal-hal kecil saja macam karena benci dengan mama karena ada persoalan kah, dengan kakak kah, terus dapat suruh kah, bikin apa saja kita mulai aneh-aneh. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kita untuk setia dari perkara-perkara kecil, supaya di kemudian hari Tuhan menambahkan sebuah perkara yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini selaku anggota muda, mungkin teman-teman duduk seperti orang biasa dalam ruangan ini, tapi dalam hal-hal yang kecil kita lakukan sebagai seorang muda, baik itu dalam kita punya tugas di sekolah kah, di kampus, di dalam rumah Tuhan, dengan lingkungan kita lakukan dengan setia. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar yang tidak pernah teman-teman bisa pikirkan. Itu apa? Itu yang tadi saya bilang, mungkin pekerjaan yang baik, hari ini duduk pakai sandal solo dalam gereja, tapi tidak tahu berapa tahun ke depan berkat teman-teman tuh mungkin duduk di tempat yang sangat baik yang Tuhan kasih. Tapi kembali ke kesetiaan. Begitu ya teman-teman. Contoh dalam Alkitab tuh Yusuf di perjanjian lama. Kalian tahu cerita Yusuf, dia tuh dibuang oleh dia punya saudara-saudara, tapi dia seorang muda yang sangat setia. Ya sampai istri Potifar ganggu dia saja, dia berusaha untuk melarikan diri.
Tapi apa yang Tuhan berikan buat dia dalam kesetiaan, keterbatasan, dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dengan kita? Ya, ingat, kita buat hal yang baik, benar bagaimanapun, tapi kalau kita tidak setia, kita belum bisa dikatakan orang benar ya teman-teman. Lihat, Yesus saja dikritik orang Farisi yang Alkitab ini, hukum Taurat ini sudah luar kepala. Belajar siang malam dalam bait Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau perkara kecil kok belum bisa setia, kok bukan apa-apa. Ya, waktu Tuhan kasih tanggung jawab yang kecil, kok bisa lakukan dengan sesuatu yang benar, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar, yaitu berkat-berkat Tuhan di kemudian hari. Nah, berbahagia buat teman-teman yang hari ini sudah mulai mencoba melakukan hal-hal yang kecil dalam rumah Tuhan, di sekolah, di mana sih kita berada. Belajar untuk setia. Biar sama itu yang tadi saya bilang, di sekolah mau dengan kita punya teman hidup pun kita harus setia. Jangan bilang masa muda jadi pacar banyak-banyak saja dulu. Nikmati dulu baru nanti tinggal orang bilang seleksi dulu baru nanti sampai terakhir yang ini. Tidak teman-teman, kalau hidup itu cuma sekali, melakukan kebenaran itu lebih baik sekali seumur hidup daripada kita terus memelihara dosa. Ya. Itu yang tadi Yesus bilang buat orang Farisi, kamu membenarkan diri di hadapan orang lain. Kita kadang seperti itu ya teman-teman. Depan orang tua itu bikin tung baik sampai. Kadang begitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh sedang munafik. Yang Tuhan bilang, kesetiaan itu Tuhan sendiri yang lihat di dalam hati. Mari teman-teman selaku anggota muda dalam segala kelemahan dan keterbatasan, jadikan Tuhan itu dia penolong yang setia, seperti yang tadi teman Nosias dia punya kesaksian ya. Jadikan Tuhan tuh penolong yang setia di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu dari hal-hal yang paling kecil. Waktu kita sanggup melakukan itu dengan sebuah kebenaran, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar di kemudian hari. Ketika kita menjadi orang besar nanti, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.